Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur, kaum muslim muslimah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat siha wal afiyah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan tahun ini. Tentang puasa, seorang ulama besar yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, definisi puasa beliau menulis dalam kitabnya, Kitab Nihayatuz Zain, Asyamu al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyatin. Jadi yang dinamakan puasa adalah mencegah dari hal-hal yang membatalkan, dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari dengan niat. Jadi kalau orang puasa itu harus ada niatnya. Semisal lupa nggak apa-apa, tapi kalau sengaja lupa atau sengaja tidak mengucapkan niat puasa, maka puasanya itu tidak sah. Adapun al-muftirat, adapun hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti al-aklu, makan, asyurbu, minum, tapi itu dilakukan dengan sengaja. Bila seseorang lupa makan hingga 2 piring ataupun minum es teh misalnya hingga 2 atau 3 gelas tapi dalam keadaan lupa, maka puasanya masih sah. Tapi kalau disengaja maka puasanya tidak sah atau batal. Kemudian wal jima'u, hubungan suami istri, wa dukhulu syai'in min faddin maftuhin biqasdil iftar, memasukkan sesuatu ke lubang badan, maksudnya ke salah satu lubang badan dengan sengaja untuk membatalkan puasa. Seperti mungkin ada orang yang punya penyakit ambeien ya, jadi kadang nyun sewu, obatnya kan dimasukkan lewat belakang, itu kalau disengaja maka itu batal puasanya. Tapi kalau semisalnya mau berobat, nunggu aja nanti malam baru diobati. Tapi kalau pada siang hari, ini catatannya kalau pada siang hari maka batal puasanya. Kemudian hal-hal yang membatalkan lagi, wariddah, murtad. Pada saat misalnya sedang menjalankan puasa, naudzubillah murtad, itu maka batal puasanya. Kemudian walqai'u amdan, walqai'u itu muntah tapi amdan secara disengaja. Jadi semisal mungkin pada saat sahur makan ikan pindang atau ikan lele, kemudian tulangnya kadang kan ada nyangkut di tenggorokan. Kemudian pada saat pagi hari atau pada saat setelah sholat duha kok kayak nggak enak, kemudian diurek-urek hingga muntah, maka itu batal puasanya. Tapi jika tidak sengaja, misal naik kendaraan dia mabuk muntah, maka itu tidak batal. Di sini yang membatalkan adalah jika dilakukan dengan sengaja. Kemudian wal junun, pada saat puasa tiba-tiba gila, maka batal puasanya. Kemudian wal igma ini penyakit ayan ya. Jadi pada saat dia melaksanakan puasa kemudian tiba-tiba datang penyakit ayannya, maka batal puasanya. Itu beberapa hal yang membatalkan puasa. Kemudian pada saat bulan Ramadan, selain ibadah wajibnya adalah puasa, ada salah satu ibadah wajib lagi yaitu zakat. Jadi zakat ini dikeluarkan sebelum hari raya. Jadi mulai puasa awal, semisal mulai puasa awal sudah punya rezeki, mengeluarkan zakat fitrah ya, itu dikeluarkan dimulai dari awal puasa hingga terakhirnya adalah penutupannya adalah Idul Fitri. Profesor Dr. Wahbah Az-Zaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu zakat ini kalau dalam hadis kan yang disebut zakat itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi harta yang diambil dari kaum yang kaya kemudian diberikan kepada kaum yang miskin. Kemudian yang disebut fakir atau miskin itu apa? Profesor Wahbah Az-Zaili dalam kitabnya itu mengatakan kalau al-fakir man laisa lahu malun wala kasbun la ikun yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Kalau orang fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi sama sekali tidak punya pekerjaan. Beda dengan wal miskin.
Wal miskin man qadara ala malin aw kasbin yaqau mawqi'an min hajati wa la yakfihi. Kalau miskin, dia punya pekerjaan tetapi pekerjaannya itu hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Ini juga wajib diberi zakat. Jadi kalau di dalam Al-Quran surat At-Taubah 60 itu kan golongan yang wajib menerima zakat itu ada 8. Ayatnya bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi yang pertama itu untuk fakir, kemudian untuk para masakin, orang-orang miskin, kemudian wal 'amilin 'alaiha, ini amil zakat atau panitia zakat ya. Itu juga boleh mendapatkan zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu boleh juga menerima zakat. Wa fir riqabi, kemudian para budak-budak, wal gharimin, dan para orang yang menyandang hutang. Tapi hutangnya ini untuk kewajiban ya, untuk kebutuhan yang wajib, bukan untuk foya-foya atau hedon. Jadi mereka boleh menerima zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan musafir. Ini semuanya boleh. Jadi ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian kolerasinya antara puasa dan zakat. Kalau puasa, kita lihat di ayat tadi itu, di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terakhir di ayatnya ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba pribadinya yang lebih baik. Ini berarti hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu dijalin lewat ibadah puasa. Kemudian yang hablum minan nas dijalin lewat ibadah zakat. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, menjadi pribadi yang lebih muttaqin, menjadi pribadi yang lebih ulas asih kepada sesama. Dan semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa, ibadah tarawih, dan ibadah yang lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, siyamana siyamakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.